Teman-teman semua, di malam yang penuh berkah ini, mari kita mulai kajian ini dengan baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muqri kita malam ini Buya Musa Abu Bakar Zauki. Beliau dulu belajar di Al-Ahqaf, tapi karena terjadi konflik pulang ya, mau tamat pulang, kecantol di Ciputat, tersesat sama kita. Alhamdulillah baca kitabnya dahsyat banget. Ya. Luar biasa ya Bu ya. Ya, fadal. Ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dikirim ke kita. Yang ada di sini juga silakan akan bertanya kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon izin dan ridho dari Maulana Abati dan mohon izin dan ridho dari Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum al-muttasil ila al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bikum wa bi ulumikum fid dharain amin. Hikmah yang ke-181 di kitab lain, hikmah yang ke-82 184 yang terjemahan 184. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala al-hikmatu tsaniyatu wasamanun ba'dal mi'ah tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu sarat tanwiru wasala at-ta'biru. Nur, cahaya-cahaya yang ada pada al-hukama, ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana itu lebih mendahului perkataan mereka. Oleh karena itu, dimanapun cahaya tersebut memancar, maka ungkapan mereka pun tersampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Natawassalu bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sadatina al-awliya wa bil ghaus wa bi khalifatillah fil alamin. Naqulu tasbiqu anwarul hukama aqwalahum. Belajar ilmu ma'rifatullah itu tidak bisa pakai ra'yu, pakai kecerdasan akal saja. Tapi dia harus pakai kecerdasan spiritual. Maka Imam Athaillah sedang ingin mengasih tahu kepada orang-orang yang pusing baca Al-Hikam, seperti Bang Dik. Kalau belajar hikam, jangan dipikirkan tapi dirasakan. Maka kalau belajar ilmu ma'rifatullah atau ilmu ma'rifatun nafs, yang pertama sampai kepada seseorang itu tanwir baru takbir. Jadi kalau kita boleh dideketin Kang, agak dimiringin Kang. Oke. Jadi ada yang pertama Allah berikan itu kepada hamba itu adalah tanwir. Apa itu tanwir? Pemberian cahaya atau pencerahan, penerangan dari nawwara yunawwiru tanwira, ya, tanwiran. Allah terangi dulu kolbunya, baru muncul ibaratnya, baru muncul teorinya. Jangan teori dulu baru muncul faham. Tanwir ini faham. Pahamnya lewat kolbu, kan nur masuk ke dalam kolbu. Baru kemudian takbir. Jangan kebalik, takbir dulu baru tanwir. Ya. Takbir ini apa? Teorisasi, ungkapan, ya. Teori, ungkapan, ibarat ya kalau orang nyebutnya. Sesuatu kalau sudah bisa diungkapkan, berarti dia bisa diteorikan. Nah, ilmu ini bukan ilmu teori, dia ilmu rasa. Rasanya pun bukan rasa empirik, rasa fisik, tapi rasa yang ada di alam ruhani.
Beda rasa cinta yang ada dalam cinta kita ke lawan jenis itu beda dengan ini. Sama-sama cinta tapi beda. Jadi di dunia ini antara rasa ini dan rasa itu sudah beda, apalagi di surga, apalagi di akhirat. Ini kelebihan para hukama. Siapa yang punya ilmu ini? Mereka ini yang dapat ini tuh namanya hukama. Hukama ini gelar untuk pewaris Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ada satu hal yang jarang dibahas orang. Sayyidina Luqman itu seorang nabi sebenarnya. Dia nabi tapi bukan rasul. Luqmanul Hakim. Jadi hampir semua orang-orang yang diberikan ma'rifatullah sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya nabi. Hampir semua dipastikan begitu. Namun ba'da nabi, beliau mengatakan la nabi ya ba'di, tiada lagi nabi setelahku. Maka setinggi apapun ma'rifat seseorang di akhir zaman, dia tetap seorang wali. Tidak pernah akan menjadi seorang nabi. Bahkan jika ada nabi diturunkan kembali di akhir zaman, jabatan kenabiannya sudah tidak ada. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa tetap nabi, tetap rasul, tapi bukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya sudah sering sebutkan teman-teman dalam hadis Imam Bukhari, kita beruntung. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman." Kata Allah, "Sudah ada, Muhammad namanya." "Ya sudah ya Allah, jadikan aku umat akhir zaman." Bang Dik pernah doa nggak dulu? Di mana? Dulu, nggak ingat kan? Oh, sebelum ada di bumi. Iya, nggak ingat kan? Lupa. Aneh juga nggak lihat. Sama-sama nggak ingat kita. Nah, hukama kalau sebelum Nabi, yaitu mereka para Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka para Nabi. Namun kalau baca kitab-kitab filsafat, al-kalam, hukama itu artinya ahli filsafat. Itu beda ya, kayak Aristoteles, Aflatun, bukan Plato, Aflatun. Apa namanya? Ya, Plato itu sudah diplesetin sama orang Inggris. Kalau di Yunaninya nyebutnya Platon, ya. Platon. Ya, Platon. Ya. Kalau masuk ke bahasa Arab, Aflatun. Ya. Kalau Plato itu orang Inggris yang menerjemahkan, jadi mereka mengganti namanya. Plato belajar kepada Socrates, Socrates belajar kepada murid-murid daripada Pitagoras. Pitagoras belajar kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka semua keyakinan yang ada di alam semesta awalnya bersumber dari para nabi. Ya. Hatta kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara, mau namanya Sunda Wiwitan, ya. Ada di Cirebon juga ada kan? Semuanya bersumber dari Nabi. Namun kemudian kita nggak tahu bagaimana perkembangannya. Adanya begitulah sekarang. Jadi mereka awalnya tetap yang disembah sama dengan kita, hanya ibaratnya yang berbeda. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala kalau kepada orang-orang yang arifin. Jadi di zaman sekarang siapa mereka hukama ini? Para aulia arifin, orang-orang ahli ma'rifat, ahli pengetahuan tentang Allah. Mereka ini bercahaya dulu kolbunya baru dia berbicara. Kalau kita bicara dulu baru paham. Beda ya. Kalau mereka faham dulu baru bicara. Fahamnya bukan dengan pemahaman rasionalitas saja, tapi sudah masuk kepada pemahaman rohani. Itu perbedaannya. Oke, ini boleh dihapuskan yang ini kan. Allah menurunkan, ini nggak sopan sebenarnya saya ini pakai tangan kiri ya. Allah menurunkan cahaya itu, kemana Allah turunkan? Masuknya ke dalam kolbu. Jadi ini tempatnya di mana? Kolbu. Masuknya lewat kolbu dulu. Udah masuk lewat kolbu, baru nanti tumpah ruah lewat lisan.
inilah yang dikatakan lahum qulubu ya'qiluna biha, surah Al-Hajj. Mereka mempunyai kolbu yang dengan kolbu itu mereka berakal, berpikir. Jadi servernya dari sana. Maka lisan itu terakhir. Nah, zaman sekarang kan orang ngomong dulu, kritik dulu, ngeluh dulu, baru ke Allah. Kebalik ya. Hatta para pengamat-pengamat ya. Karena mereka hidup dari ngoceh itu ya. Ya, harusnya paham dulu, jangan komentar dulu. Jangan suka mengumbar opini ya. Tasbiqu anwarul hukama aqwalahum. Cahaya-cahaya yang masuk ke dalam hati para hukama lebih dahulu daripada perkataan mereka. Fahaitsu ma sarat tanwir wasalat ta'bir. Sehingga jika disebutkan haitsu ma sarat tanwir wasalat ta'bir, kalau sudah dapat cahaya baru mereka bisa mentakbir. Kalau sudah masuk rasa baru mereka cerita. Maka tidak ada di sini mereka bercerita sesuatu yang bukan makomnya. Jadi beda kalau di kampus habis baca buku, misalnya baca buku Ibnu Arabi. Yang paling lucu di kampus baca buku Ibnu Athaillah lalu berkomentar, Ibnu Athaillah itu fatalis, serba takdir. Tuh, belum paham udah langsung anti. Ya. Takbir ini teman-teman atau tanwir ini sekarang kalau orang-orang filsafat tuh hermeneutik nyebutnya. Hermeneutik ini banyak alirannya. Ada Gadamer ya. Gadamer itu orang yang menafsirkan porosnya pada subjek yang membaca. Ada William Dilthey, dia kemudian melihatnya dari jadi teks itu tidak hanya tulisan, tapi teks itu Bang Dik yang melihat begitu itu sebuah teks. Ini paham apa enggak gitu kan. Kejadian-kejadian di alam semesta itu dianggap mereka sebagai teks. Ternyata di Quran sudah jelas. Allah menyebut kejadian di alam semesta sebagai ayat. Selama ini kita menganggap ayat itu sesuatu yang bisa dibaca. Benar. Kita bisa membaca situasi. Maka itu sebuah teks ya. Maka teman-teman, nah ini kalau kita compare ke ilmu kampus, karena ini banyak separuh saya lihat anak-anak kampus ini, anak-anak UIN ya, yang udah jadi mau murtad ya. Murtad menjadi wali Allah. Baik, lanjut. Al-hikmah as-salisah was-samanun ba'dal mi'ah. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Setiap ungkapan yang tersampaikan bersamaan dengan ucapan tersebut terdapat tutupan kolbu, pakaian kolbu, di mana dari pakaian kolbu tersebutlah kalam tersebut, ungkapan tersebut bersumbernya. Ya, kullu kalam, setiap takbir ibarat kalam, yabruz yang muncul, wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baras. Pasti ada faktor kondisi kolbu yang mempengaruhinya. Benar nggak? Bang Dik kalau lagi seneng, ibarat yang muncul seneng nggak? Yes. Kalau lagi nggak seneng juga. Lagi nggak fokus, nggak bisa menjelaskan. Ya. Kiswatul qalbi itu boleh artikan tutupan kolbu atau kacamata kolbu, seperti kacamatanya Bang Dik itu, yang nggak ada lensanya, nggak ada kacamatanya sebenarnya. Jadi saya kalau pakai kacamata hijau, Bang Dik kelihatan hijau nggak? Ya, sama. Orang kalau sudah punya underestimate sebelum berbicara, maka kata-katanya mengikuti itu, yang kita sebut subjektivitas. Jadi ini kalau ngikutin bahasa umum, setiap kalam pasti ada konteks yang melatar belakanginya. Orang kalau ngomong pasti ada sebabnya. Maka tidak boleh dipahami satu kalam itu muncul lalu dipukul rata kepada semua. Ini sebagai contoh. Imam Syafi'i mengatakan sufi itu jahulun kasulun. Jahil, sangat jahil, kasul. Kasul itu orang di kasur mulu. Apa artinya Bang Dik? Malas. Males. Kalam ini
dipukul rata oleh kelompok Wahabi Salafi sekarang untuk memukul Sufi. Apalagi ada tari piring tadi ya. Ada whirling. Dahsyat kali, udah lama kita nggak ngelihat begitu. Kita kira itu torikohnya udah hilang ya. Ternyata Babang Iman masih ada, alhamdulillah ya. Oleh Salafi Wahabi, mereka mengadikan teks ini, imam kamu mengatakan Sufi itu jahil, Sufi itu pemalas, kok kamu ikut tasawuf? Satu teks ini dia ambil, padahal setelah teks itu ada penjelasannya. Ini contoh ya, ini satu kasus. Dan dia nggak ngambil teks yang lain bahwa Imam Syafi'i memuji Sufi. Di Diwan Syafi'i ada pujian terhadap Sufi. Kamu jangan hanya menjadi faqih yang ahli dalil, tapi juga ahli rasa, ahli Sufi. Ada teksnya, tapi mereka nggak mau baca. Oh itu nggak sahih, dicari-carilah kesalahan. Kalau uji-uji itu nggak sahih juga ntar. Apalagi Imam Syafi'i pernah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam ayadrabu bil jarid. Hukumku, opiniku untuk menghukum ahli kalam, orang yang ngomong tentang hukum akidah versi manhaj akidah Ahlussunnah ke Qadariyah, ke Mu'tazilah, ke Asy'ari, segala macam. Mereka dipukul dengan jarid. Apa arti jarid? Bukan jarid bahasa Indonesia. Cambuk. Pelepah kurma. Ambil pelepah pohon kelapa tuh dipukulin. Imam Syafi'i berbicara tentang siapa? Ahli kalam, maksud Imam Syafi'i adalah Hafiz al-Fard, seorang pengingkar rukun ke-6 dalam bab iman. Apa itu bang? Qada dan qadar. Setelah satu abad, Imam Syafi'i wafat 204, satu abad, ilmu kalam sudah berubah makna. Justru mempertahankan rukun yang ke-6, tapi mereka nggak update. Lalu dengan ketidakupdatean itu mereka kemudian menyesatkan Buya Zauki, menganggap sesat kita. Lalu mereka tulis perbedaan Syafi'iyah dengan Syafi'i. Kayak lebih ngerti aja Imam Syafi'i daripada kita ya kan. Ini tuh bertahun-tahun dari kecil dia ngaji mazhab Syafi'i. Nggak ada seperti itu ya. Giliran bab kunut, oh mereka pakai bahwa Imam Syafi'i salah, keliru. Tapi giliran ini menguntungkan mereka, maka mereka ambil. Nah, disinilah kita melihat mereka ittakhaza ilahahu hawa, sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutannya Tuhannya. Nah, ini kan bahaya. Ya. Cocok sama dia ambil, nggak cocok dia buang. Benar nggak? Ya. Ntar mereka ambil kalamnya Imam Zahabi. Untuk apa? Untuk mengkritisi kelompok Asy'ariyah. Tapi dia tidak ambil kalam Zahabi saat memuji Sufiyah. Imam Zahabi itu setiap menyebutkan ulama-ulama wali, dia sebutkan kuburnya tiryak, kuburnya jadi obat. Itu nggak diceritakan. Ini Imam Zahabi. Giliran imamnya berbicara tentang Allah bertempat, dia cerita. Ya. Tapi ketika Ibnu Qayyim menulis kitab Ar-Ruh dan menulis kitab Madarijus Salikin, dia katakan, oh itu tidak benar. Dan dilarang muridnya untuk membacanya. Ya. Dan yang lebih parah lagi Syekh Albani. Ada hadis bahwa Abdullah bin Amr ketika anaknya dia tinggal, maka dia tulis asma Allah di kertas lalu dikalungkan. Syirik nggak Bang Dik? Abdullah bin Amr sahabi. Kata Albani, hadis bacaannya sahih, hadisnya tulisannya dhaif. Suka-suka nggak? Itulah mereka ya. Maka teman-teman, ini zaman sudah genting. Sekarang kita masih bisa ngomong begini, nanti mereka akan hantam kita juga hantam mereka, nggak boleh diam. Dan kepada para dai, kepada para ustadz, tolong jangan diam. Jangan diam ya. Antum mayoritas, kita mayoritas, tapi kita diam. Ini yang disebut oleh beberapa peneliti silent majority, sukutul jumhur. Orang rame tapi penakut gitu. Ini yang dikatakan Nabi, rame tapi kayak buih. Jadi benarlah di zaman Nabi yang berjuang nih, benar-benar berjuang waktu perang Badar 313 orang. Ya, sedikit, orang-orangnya sedikit. Ya semoga kita termasuk yang sedikit itu, amin ya rabbal alamin. Jangan GR dulu.
Jadi setiap kali orang ngomong pasti ada subjektivitas, ini penting sekali. Ya, pasti ada subjektivitas, nggak ada orang di dunia ini berbicara tanpa sesuatu warna dalam dirinya. Ya. Maka ada teknik membaca dalil. Ketika ada satu dalil dibaca, maka tidak boleh dipahami secara harfiah. Inilah kesalahan orang sekarang yang mengatakan langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia tidak mengerti bagaimana turunnya ayat ini, bagaimana konteks sebelum ayat ini terjadi. Nah, ini perlu. Contoh ya, ada hadis. La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat perempuan peziarah kubur. Hadis Tirmizi. Hadis ini mereka gemborkan. Padahal di Sahih Bukhari ada riwayat dari Ummu Atiyah. Apa kata Ummu Atiyah? Kunna nuhina an ziyaratil kubur. Walam yu'zam alaina. Kami dilarang ziarah kubur tapi tidak diharamkan. Berarti ada boleh, ada tidak bolehnya. Kenapa ini tidak dieksplor? Karena tidak menguntungkan mereka. Teman-teman, kalau ada orang mencium kaki seorang ustadz, seorang ulama, dianggap syirik sama mereka. Jangankan itu, cium tangan Kang Hafiznya dianggap syirik. Kata ustadznya antum tuh ya, siapa namanya tuh? Apa kata dia, buat dalil-dalil sendiri, buat hadis-hadis sendiri dia. Hadis zaman now. Apa lafaznya? Takbilul yad nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Karena dia pakai bahasa Arab, dikira oleh jamaahnya itu hadis. Hadas kali ya. Akhirnya, setiap kali murid-muridnya ini melihat ada orang cium tangan, kayak Bang Dik tadi cium tangan guru-gurunya, itu dianggap ini musyrik ini. Padahal di dalam hatinya tidak ada kemusyrikan. Kecuali, nggak jadi deh. Karena marah kali. Gak jadi Bang Dik. Maka teman-teman yang melakukan Allah, orang-orang seperti ini, apa yang ada dalam pikiran dia? Bagi dia, semua penghormatan itu syirik. Itu yang ada, itu yang keluar dari mulutnya. Padahal hormat beda nggak dengan menyembah? Beda hormat dengan menyembah. Coba antum bayangkan, kalau cium tangan aja syirik, maka dia dulu menghujat Mbah Mun ya. Mbah Maimun, Allah yarham, al-arif billah. Itu kalau mereka hidup di zaman Rasul, Yahudi cium tangan plus kaki Nabi, antum bisa bayangkan. Sahabat-sahabat Nabi berebut air ludah Nabi, antum bisa bayangkan. Kira-kira dianggap apa sama mereka? Nabi kali dianggap syirik sama mereka. Itu Nabi orang syirik. Rambut juga. Rambut sampai sekarang kita lihat ya. Jadi seandainya mereka hidup di zaman Nabi, mereka akan mengkafirkan Nabi. Tidak akan menjadi umat Muhammad SAW. Jadi nanti kalau Dajjal Al-Mahdi muncul, kira-kira mereka masuk mana tuh? Antum jawab sendiri ya. Jangan jawab. Nggak bisa dibayangkan nanti. Karena kelompok Al-Mahdi ini kan mereka saling mencintai. Saling hormat, peluk-pelukan, cium tangan, bahkan cium kaki pastinya. Bahkan minum bekas tuh pasti kayak pesantren-pesantren biasa. Zaman corona begini, kiai-kiai walaupun covid muridnya di babat itu airnya. Nggak ada tuh yang kena ya. Kiainya aja yang kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tabarruk, kita sebut tadi tabarruk. Ngambil berkah itu bagi mereka itu syirik. Padahal bagi kita itu hub, mahabbah. Beda nggak? Beda. Dua hal yang berbeda. Kalau bab cinta tidak ada syirik di dalamnya. Tapi kalau bab menyembah baru syirik. Dan mereka nggak bisa bayangin kali ya. Imam Muslim cium tangan sama kaki Bukhari. Imam Bukhari yang sering mereka katakan hadis Bukhari nomor sekian. Ya kan? Paham. Kira-kira gimana? Bukan Uwah, bukan. Siapa dong? Uwah mah aswaja dia. Jangan salah sangka Bang Dik. Salah lu pada. Ya Allah, gua kena. Ya. Yang satu lagi. Oh paham. Itu dia kalau nyebut, Masya Allah gaya banget kan. Nyebut hadis riwayat Bukhari. Disahihkan oleh Albani. Oh, gitu gayanya itu. Emang Sahih Bukhari masih butuh Sahih Bukhari? Nggak butuh. Ya. Ini jadi kencang nih Kang. Ini gara-gara Kang Hafiz nih, Panglima Buzzer. Baik, fadal.
Al-hikmah ar-rabi'ah wa thamanun ba'dal mi'ah. Man udhina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa juliyat ilaihim isyaratuhu. Siapapun yang diberikan izin untuk mengungkapkan, maka akan dipahami bahasa penyampaiannya ke dalam pendengaran makhluk. Dan paham nggak? Saya kan di sini mau belajar, Bu ya. Wajuliyat ilaihim isyaratuhu. Dan dijelaskan kepada mereka isyarah atau kode-kodenya. Ada kodenya. Siapa yang diizinkan? Jamaah, pada ngerti nggak aneh ngomong apa? Ngerti ya? Nyambung? Serius? Wah, berarti masuk bagian sini tuh. Maksudnya aneh aja nggak paham, apalagi ente katanya. Gimana Bang Dik? Antum paham nggak Bang? Insyaallah. Taib. Jadi ciri-ciri, ini kalau saya santai, relax, kolbu saya koneksi dengan Allah, itu antum belum aneh ngomong udah paham. Masya Allah. Iya serius, udah paham aja, artinya tasdik. Jadi ada kata kunci teman-teman, kalau mau paham, tasdik aja dulu. Ya. Tasdik, apa arti tasdik? Percaya aja dulu. Wah kalau dia ngomong gue percaya gitu. Udah nanti ilmunya masuk bertahap. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan kemudian, masa sih? Nah, kalau sudah itu berarti udah reject. Sudah apa? Sudah menolak. Man azina lahu fit ta'bir. Siapa yang Allah izinkan dalam memberikan ibarah, artinya menggunakan lisan. Kalau Allah izin nih, fuhimat fi masami'il khalqi ibaratu. Maka ungkapan-ungkapannya dapat dipahami. Makanya aneh nanya tadi, pada paham nggak? Gitu. Wajulliyat ilaihi isyaratu. Isyarat-isyaratnya bisa jelas. Misalnya kita kasih analog, contoh-contoh pada paham. Paham ya? Tadi kita ngomong paham kan? Alhamdulillah. Pemahaman itu bukan saya yang kasih, tapi Allah yang kasih. Karena lafaznya jelas. Siapa yang diizinkan dalam ta'bir, maka diberikan kemudahan orang mendengarnya memahaminya. Faham itu dari siapa? Dari Allah, kan dari Allah tadi, tanwir. Jadi nurnya masuk dulu. Nur apa? Nur itu dimulai dari tasdik. Tasdik aja dulu. Oh kalau Ibnu Thaillah, insya Allah benar. Gitu. Paham sekarang. Ya, lanjut. Al-hikmah al-khamisah wa thamanun ba'dal mi'ah. Rubbama barazat al-haqaiku maksufatal anwari idza lam yu'zan laka fiha bil izhari. Boleh jadi hakikat-hakikat itu menjadi tampak dengan cahayanya yang tertutupi apabila tidak diberikan izin untukmu dalam menyampaikan hakikat itu, dalam menyatakan atau menampakkan hakikat itu. Ada kalanya kita sudah berusaha menjelaskan, tapi cahayanya ini maksufah pakai sin, bukan sya. Jadi maksyuf pakai sya artinya terbuka. Kalau maksuf tertutup seperti kusuf. Kusuf tertutup awan. Ini ada bulan nih ketutup awan, ketutup oleh bayang-bayang. Nah, biasanya kusuf itu tertutup bayang-bayang ya. Kenapa dipilih kata maksufah? Karena bayang-bayang itu gelap atau terang. Apabila kolbu kita lagi gelap, maka cahayanya disebut maksufah, tertutup. Maksufah. Jadi gelap, nggak terhalang. Gerhana itu karena ada yang terhalang, bukan? Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, kalau antum misalnya lagi galau, itu kita ngomong itu bisa jadi halangannya dari situ. Atau sayanya lagi nggak nyaman. Kalau saya nggak nyaman misalnya menjelaskan sesuatu, berarti ada halangan. Sini tuh nggak keluar aja dia.
Walaupun kita paham maksudnya tapi nggak bisa dijelasin gitu. Atau di kolbu kita udah jelas, nyampe ke telinga pendengar lagi memikirkan seseorang yang di sudut sana, nggak masuk juga dia, sama ya. Maka kolbu itu kita tadi membukanya dengan conditioningnya dengan Fatihah, terus dengan sholawat, itu conditioning paling bagus. Ya. Lebih afdol lagi kalau tim hadroh kita setiap kali mulai nanti baca dengan Asmaul Husna. Siap ya? Al-Badar ya? Siap. Hadroh Al-Badar. Setiap kali mulai pakai Asmaul Husna. Kan antum suaranya bagus-bagus, pilih irama macam-macam lah ntar. Bukan satu irama, nanti kita tinggal ngikutin. Kalau kita ngikutin berarti kami-kami yang mendengarkan, yang membaca bersama ikut tercerahkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjut. Al-hikmah as-sadisah wa thamanun ba'dal mi'ah. Ibaratuhum imma li fayadani wajdin au li qasdi hidayati muridin. Fal awwalu halus salikin wa tsani halu arbabil maknati wal muhaqqiqin. Bahasa-bahasa penyampaian mereka adakala karena limpahan perasaan atau karena kesengajaan untuk menunjuki murid. Yang pertama itu adalah keadaannya para salikin dan yang kedua itu adalah keadaannya para pemilik posisi, kedudukan dan para ahli tahqiq. Kita ulangi ya. Apabila ibarat-ibarat mengenai cahaya ma'rifatullah itu muncul secara tiba-tiba, faidan, ya, faidani wajid. Misalnya kayak ada orang kita sebut namanya kayak lagi mabuk, tiba-tiba ngomong nggak jelas, ya. Tapi ngomongnya bener, ngomong ma'rifat. Ada kan orang begitu? Jadi kolbunya tidak sanggup untuk menerima cahaya ini, maka tumpah ruah di kolbunya. Tapi kalau dia masih kuat, dia tahan. Nabi Muhammad itu kolbunya sangat luas. Maka sanggup menahan ibarat-ibarat nur-nur yang masuk ke dalam kolbunya. Itu sebabnya Nabi itu disebut nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Itulah yang membuat beliau beruban. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku beruban karena beberapa ayat daripada surat Hud dan teman-temannya. Apa ayatnya? Wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu seperti diperintahkan. Karena ayat ini, maka Nabi bisa menahan supaya tidak mabuk seperti Hallaj. Tidak asik masuk seperti Abu Yazid Al-Bustami. Tidak separuh-separuh gila seperti Majnun. Ya, Majnun itu sufi. Ya, itu ungkapan-ungkapan cinta sebenarnya. Tidak ekstase, dalam bahasa kampus disebut ekstase seperti Ibnu Arabi. Jadi Nabi itu karena kekuatan rohaninya di atas segala-galanya, maka beliau sanggup menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Musa meminta untuk bertemu Allah, melihat Allah, apa kata Allah? Wahai Musa, jika bukit itu masih bertahan, menahan cahayaku, maka engkau pasti bisa melihatku. Hancur atau bertahan? Hancur. Pingsan Nabi Musa? Ya. Itu perbandingan Nabi Musa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad turun Iqra cuma gitu doang. Cuma nafas doang yang enggak tahan. Ya. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat pertama Iqra, apa kata beliau? Ma ana biqari, lalu didekap oleh Jibril sampai kemudian beliau ingat kembali, enggak balik lagi lupanya. Kelupaan, amnesia, rohaninya itu. Sampai kemudian 3 kali. Jadi memang ilmu kepepet itu benar ada. Itu terjadi pada Nabi. Nabi itu didekap sampai 3 kali. Dan beliau kemudian susah nafas. Ketika itu terjadi, maka keluarlah nurnya. Jadi kadang-kadang orang itu baru terpancar nur dalam dirinya jika dia memaksa jiwanya. Itulah gunanya mujahadah. Mujahadah artinya berpayah-payah melatih jiwa. Tapi zaman sekarang orang udah gak mau ya. Puasa Senin Kemis masih mau ya?
Masih mau, alhamdulillah. Zikir 3 jam sehari. Kayaknya berat ya. Kalau nonton Korea kuat ya. Tapi alhamdulillah ngaji Al-Badr 3 jam Bang Dik. Masya Allah. Itu sebabnya ngaji afdol ya. Belajar begini itu lebih afdol daripada wiridan. Wiridan sendiri. 15 menit udah pegel, udah semutan. Dari tadi belum kesemutan kan? Ya, padahal aslinya udah. Tapi dilupakan, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada orang-orang yang kita sebut sekarang nyeleneh. Ini ahwalus salikin. Ini keadaan orang yang lagi suluk, tapi belum nyampe-nyampe. Maka nyelenehlah dia ngomong-ngomong seperti itu. Jadi ungkapan nyeleneh yang disebut syatahat atau syatatah, kata-kata nyeleneh yang muncul dari kalam sufi, itu pertanda dia belum sempurna. Jadi jangan dikira itu kalam-kalam yang tinggi itu biasa aja. Berarti kolbunya sudah tidak sanggup untuk menampung, maka tumpah ruahlah. Adapun yang kedua, auli qasdi hidayati muridin. Yang kedua, ibarat itu keluar bukan semata-mata sekonyong-konyong keluar begitu saja, tapi sengaja ditata agar menunjuki murid, memberikan tunjuk ajar kepada murid, bimbingan kepada murid. Ini yang disebut irsyad. Irsyad. Dan gak mungkin dong ngomongnya tiba-tiba gitu, gak mungkin kan? Mungkin gak? Tiba-tiba dia diem, tiba-tiba dia ngomong, kan gak mungkin. Coba, Sidi Musa, Zauki baca, terus saya diem aja. Lagi nunggu ibarat nih. Gitu. Bisa begitu gak? Gaya. Gak begitu. Yang kita keluarkan sekarang, itu kan yang Allah sudah titipkan di dalam kolbu, tinggal dibuka lagi, kira-kira begitu. Kayak mau nerima wahyu aja kan. Teman-teman, yang kedua, ketika kata-katanya dipilih, dijelaskannya pun dengan cara yang teratur, tertata, ditulis, ini irsyad namanya, bimbingan. Yang pertama, nyeleneh itu luapan-luapan tadi muncul dari orang yang masih dalam perjalanan spiritual, sedangkan yang kedua, orang-orang yang arbabul amkinah wal muhaqqiqin, orang-orang yang sudah punya makom-makom tertentu di sisi Allah. Kalau bahasa lainnya wali lah. Ya. Wali pun macam-macam, ada wali PA, ada wali murid. Maksudnya ini waliullah. Ya. Waliullah itu tidak semuanya bisa menjelaskan persoalan-persoalan kewalian. Ada wali dia nggak bisa cerita tentang kewalian itu banyak. Jadi tidak semua waliullah itu sufi. Banyak waliullah itu orang awam karena ketulusan hatinya, kolbunya tidak menyimpan noda-noda apapun, dia diangkat jadi waliullah, walaupun wali umum. Kiai, karena dia tahu teks, tahu ayat, dia permainkan, dia cari celah-celah. Gelap juga hatinya. Ya. Maka ada ungkapan di Ibnu Athaillah, tapi udah lewat ya. Masih disebut alimkah orang yang mengikuti hawa nafsunya? Masih disebut jahilkah orang awam yang tidak mengikuti hawa nafsunya? Semoga kita termasuk yang diberi ilmu dan tidak mengikuti hawa nafsu. Amin. Amin. Kayaknya ada suara yang kenceng tuh aminnya. Ya, amin, amin hujan geledek. Gimana Bang Dik? Baik, bulan sedang menyaksikan kita Bu ya. Ya. Tuh mau diketawain lagi sama dia. Iya, Al-Badr itu kan terang bulan yang sangat terang benderang. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan di benak kalian, di kolbu kalian jadi terang benderang ya. Tadi Buya sudah mengatakan datanglah kemari penuh dengan keikhlasan, lalu jatuhnya percaya dulu. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tadi Buya bilang tidak tersimpan dalam pikiran tapi tersimpan di dalam kolbu. Dan bila mana kolbu itu sudah menerimanya, insya Allah ilmu itu berubah menjadi cahaya dan cahaya itu berubah menjadi nur, lalu akan menuntun kalian dari gelap menuju terang. Kira-kira gitu ya Buya ya. Alhamdulillah. Kalau Buya ngangguk, ponten berapa Buya? 8. Alhamdulillah. Belum tentu ente ngerti.
Ada pertanyaan nih Bu ya. Assalamualaikum Om Dik, minta bantuan untuk dibacakan pertanyaan dari jamaah Al-Badr online berikut ini. Buya, pertanyaan dulu ya Buya ya. Buya, saya Fikar dari Kasel ya, Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa. Jam berapa di sana ya? Ya sama lah. Mau bertanya, yang dikatakan kolbu yang mana Buya? Mohon penjelasannya Buya. Baik, bagus pertanyaannya. Bagus ya. Bagus. Masih melek ya. Kolbu. Kolbu itu maknanya ada dua. Ada kolbu yang fisik, ada kolbu yang non fisik. Ada fisik, Ya. non fisik. Kalau bahasa yang sudah sering kita dengar, kolbu sanubari, ada kolbu nurani. Kolbu sanubari itu dalam bahasa Arab jantung. Bentuknya mirip dengan pohon yang berbuah namanya sanubar. Maka disebut dengan kolbun sanubari. Oke? Itu yang disebut jantung. Ada kolbu nurani. Tempat cahaya turun. Kolbu inilah yang menjadi sentral kita, yang mana Allah memandang ke situ. Jadi Bang Dik ini nggak dilihat baju kerennya, nggak dilihat. Walaupun baju dan jamnya lebih bagus. Nggak dilihat Bu ya? Yang dilihat tuh ujang tuh sholawat tadi kan. Ya. Yang dilihat tuh kolbunya ngapain? Pakai jam itu belagu atau pakai jam itu bersyukur, itu kan beda. Ambil Bu ya, ambil Bu ya. Gimana Bi? Kagak ngeledek, mancing-mancing. Raub mau katanya. Ini yang disebut khuyala. Khuyala itu saya pakai baju begini biar gagah-gagahan disebut ustadz, buyas, kiai. Atau karena ini menghormati kitab, itu bedanya. Yes. Kita pakai baju yang bagus, ini kena taklim nih. Aku mau hormati taklimnya, itu beda bab. Tapi kalau di zaman Rasulullah itu ada orang, dulu kan sarung itu mahal. Sahabat-sahabat itu sarungnya paling-paling sampai lutut atau betis, pertengahan betis. Jika ada yang di bawah mata kaki, pasti dia lagi sholat berkhayal dan merasa sombong. Maka disebutlah makhilah atau khuyala. Dia merasa sarungnya lebih keren. Kalau sekarang kan enggak, pakai sarung yang mahal tuh apa mereknya? Jangan sebut ter orangnya marah lagi. Antum pakai sarung yang mahal tuh, lagi sholat kan mereknya sekarang di depan ya. Gajah duduk. Kali aja sponsor masuk ya Bia. Ketika ada perasaan sarung saya lebih bagus dari yang samping, itu namanya khuyala. Ada perasaan begitu. Coba bayangin. Ini kan orang gagal paham sekarang nih. Akhirnya mereka fokus di sarung. Padahal bukan itu fokusnya. Yang Allah pandang mana? Sarungnya atau kolbunya? Kolbu. Padahal hadisnya jelas. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu kolbumu. Berarti sarungnya gimana? Gak ada urusan sebenarnya. Namun karena kolbunya terganggu karena sarungnya itu, baru kemudian diharamkan dulu memanjangkan sarung, bukan celana Bang Dik. Yes. Gak ada hadis melarang celana panjang, ada gak hadisnya Sidi Musa? Gak ada. Sidi Musa Zauq ini 4 tahun ngaji kitab hadis. 4 tahun. Kitab hadis Pak Hadas. Kitab hadis kan? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ada nggak Nabi itu melarang pakai celana jingkrang? Ada nggak? Celana di bawah mata kaki ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada apa? Sarung. Jadi Nabi itu orang NU kali ya? Enggak begitu, orang NU ikut Nabi Bang. Jadi teman-teman, jangan GR dulu Bang Dik, mentang-mentang ente pakai sarung. Ketika ada kalam-kalam hadis begini, itu kan 14 abad yang lalu, mereka tidak bisa mengkontekstualkan di zaman ini. Bahwa sahabat itu kalau mereka sholat, sarungnya itu paling banter, paling kaya itu setengah betis. Paling kaya. Paling kaya.
kalau bisa di bawah betis, itu udah kaya bener. Dan mereka pasti merasa dirinya kaya saat sholat. Ini yang disebut khuyala, sombong. Sombong. Jika sombong karena celana aja haram, sholat gak diterima, gimana sombong karena merasa manhajnya lebih benar, pemahamannya lebih benar? Kan lebih bahaya gak tuh? Maka kita sampai sekarang, kita gak pernah bilang, akidah Ahlussunnah kita paling benar. Kita cuma mengatakan, kami meyakini ini benar, tapi bukan paling benar. Gitu. Masa kita meyakini sesuatu yang gak benar? Kita yakin ini benar, tapi paling benar belum tentu. Paling benar ya Allah dan Rasulnya. Kalau mereka merasa paling benar, selalu mengatakan inilah kalam Allah dan Rasulnya. Ya, padahal itu pemahaman dia terhadap kalam Allah dan Rasul. Ya, kok nyerempet ke sana mulu? Karena yang buka Kang Hafiz kali ya. Cukup Buya ya. Baik, luar biasa Buya jawabannya. Intinya gini, ini kan majelis silaturahim Asmaul Husna dari channel Al-Badar. Gimana kalau kita kajian di malam minggu ini kita pakai sarung semua? Jawab dong. Ya kalau bisa ya kamu pakai yang gitu aja. Ini buat yang cowok-cowok, biar kita menghidupkan santri, suasana santri di masa pandemi gitu Bu ya. Ajib. Ajib ya? Ya mulai besok ya. Yang sekarang pakai celana panjang nggak apa-apa, dibuka aja. Enggak, biar kita punya tematik gitu. Buya ini dari pertanyaan seorang istri soleha, udah pasti nih soleha ya. Udah pasti nih soleha ya, saya bisa memastikan dan berprasangka baik pada beliau karena dia seorang istri dari seorang ustadz juga, ulama juga, namanya Bunda Eli Ummu Hisham. Ini nanya apa ngabsen ya? Masya Allah, ngabsen ya. Buya, jangan panggil Buya. Buya kalau di rumah dipanggilnya apa Buya? Sama istri? Abi. Pakai Buya. Ketahuan ini mah istrinya. Bagaimana cara membedakan orang yang berkalam dengan tanwir dan orang yang berkalam hanya dengan tabir saja Buya? Tanwir dimulai dari kolbu, tabir hanya pakai teori akal. Sebentar Buya, sebelum dijawab disapa dulu dong. Udahlah, lanjut. Jawabannya apa Buya? Saya belum paham. Jadi ganti dulu. Gimana Buya jadi? Kalau tanwir dimulai dengan kolbu. Tanwir dimulai kolbu. Ya, kalau tabir dimulai dengan ro'yu. Ya, maka orang begini itu terlalu responsif. Belum mikir udah respon duluan. Belum merasakan sudah nolak duluan. Nah, itu membedakan begitu. Ini yang dikatakan Nabi, istafti qalbak. Kalau kamu mau ngapain, mau menentukan suatu, maka mintalah fatwa qalbumu. Istafti qalbak itu boleh kita sebut dengan ikhtiar sholat. Ada sholat istikharah, itu ada sholat. Kalau ini istikharah qalbiyah. Yes. Jadi kalau lagi kita nggak sempat sholat, kita cukup bertanya ke dalam kolbu. Jadi ternyata kolbu ini bisa menjawab Bang Dik. Yes, yeah. Bang Dik mau ngapain nih ya? Mau yang ono gitu ya. Gak jelas. Terus Bu ya? Ini kenapa istri-istri pada ikut sih? Tidur kenapa? Apa kata Nabi? Min sa'adatil mar'i ayyastakhira ila Allah fi amri. Ciri-ciri orang-orang yang bahagia, sukses, selamat, orang ini minta persetujuan kepada Allah, minta dipilihkan kepada Allah dalam urusannya. Urusan ini bukan hanya nikah doang, ini kan adik-adik ini mau nikah baru istikharah, ya kan, benar kan? Yang mahasiswa-mahasiswi. Terlaluan. Ya. Padahal istikharah itu semuanya, mau kuliah, mau ngaji, termasuk milih guru itu istikharah, mau ikut pengajian itu istikharah aja. Buya, tapi kejadiannya begini Buya, dia istikharah itu kalau sudah nanya, bingung baru sholat. Apa Allah nggak tersinggung gitu Buya? Menjadi sesuatu yang paling terakhir ditanya. Bukan begitu. Bukan begitu. Coba gimana yang benar Buya?
Jadi ada ungkapan ma khaba man istakhara. Tidak merugi orang yang istikharah. Wala nadima man istasyara. Tidaklah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Seharusnya ya ini berbarengan. Bukan nanya-nanya dulu gitu. Bukan nanya dulu. Karena wawu di situ wawunya dan setara. Bukan summa, bukan kemudian. Jadi kita istikharah plus juga musyawarah, bertanya kepada ahlinya. Karena Allah menitipkan cahaya itu kan pada orang-orang itu. Jadi Allah nggak tersinggung Bang Dik. Bang Dik pencemburu amat ya. Takutnya Allah Maha Pencemburu, Bu ya. Ya, Bang Dik yang pencemburu. Ya udah Bunda Umi Eli, kalau belum puas tanya aja Abi di rumah ya. Pertanyaan berikutnya ya. Satu lagi pertanyaan, nanti kita mengkaji lagi dan akan satu penanya dari yang ada di sini. Monggo. Boleh maju ke depan biar nampak di televisi. Ya, silakan. Sini. Izin ya, Buya ya. Sebutkan nama, asal. Di sini. Sini aja ya. Ngapain di sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati para guru-guru di sini, para ustadz, para kiai, Buya. Boleh saya bertanya satu hal, Buya? Namanya siapa? Oh iya, nama saya Muhammad Ide Ambardi, Ustadz. Biasa dipanggil Ide gitu, Ustadz. Alhamdulillah, saya berdua dengan kawan saya dari Jamaah Masjid As-Surur Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang saya mau tanyakan adalah ketika ibu saya masih hidup, kira-kira tahun lalu gitu ya, bulan Februari beliau meninggal. Yang saya yakini ketika saya minta ridho kepada ibu saya, ketika beliau mengucapkan "Mak ridho kepada kamu", itu saya seperti mendapatkan bahwa Allah sedang ridho dengan saya. Sekarang alhamdulillah ayah masih hidup. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ridho kepada kita. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Ide ini, Keren, Jawara ini, Jawara Kebonjeruk. Iya. Ya. Apa caranya untuk mengetahui Allah ridho kepada kita? Ya, mudah. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan antum syuhadaullah fil ard. Kamu itu saksi-saksi Allah di bumi. Saksi terdekat kita itu ayah ibu. Jadi jangan cium tangan guru dulu kalau belum cium tangan ibu. Ya. Jangan respect dulu sama guru kalau nggak respect ke guru. Tapi sekarang ada muncul kajian nih Kang Hafiz. Orang kalau ada ikut pengajian tertentu dia berani bangkang, berani bantah orang tuanya. Berani memutus silaturahmi dengan saudaranya. Ya, membid'ahkan orang tuanya. Berkata kasar kepada orang tuanya. Cuma karena berbeda masalah bid'ah. Ya. Bang Dik kayaknya kalau baca bid'ah enak gak coba? Kola-kolanya mesti bener Bu ya. Tadi itu buat-buat tuh bid'ah gitu. Bid'ah biasa aja. Jadi caranya dengan tadi, senyum, kalam, dua aja. Senyum atau kalam. Kalau orang senyum kepada kita, atau orang berkalam yang bagus, kalam yang baik, maka dikatakan dalam hadis qaulun ma'ruf shadaqah. Kata-kata yang ma'ruf itu sedekah. Hadis Muslim. Ya, hadisnya sahih. Jika ibu kita sudah berkata baik, sudah ridho, itu sudah pertanda beliau ridho. Allah Subhanahu wa taala ridho. Tinggal nanti PR-nya ayahnya, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ridho Allah fi ridhal walidain. Ya. Ridho Allah ada pada ridho pada kedua orang tua. Dan hadis yang masyhur dibacakan setiap Ramadan. Tapi ini berkaitan tentang orang tua. Ya. Raghima anfu rajulin. Sungguh celaka seseorang. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Man adraka walidayhi aw ihdahuma
falam yudkhilahu ilal jannah. Siapa yang mendapati hidup ayah ibunya atau salah satunya, tapi mereka tidak menjadi tiket masuk surga. Mumpung ayahandanya masih hidup, berbakti ke mereka. Dan di Quran disebut wawassainal insana, ya, dan kami wasiatkan manusia biwalidayhi ihsana, terhadap kedua orang tuanya agar berbuat ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tiada henti, unlimited, nggak ada limit. Itu ihsan. Dan Allah menyebut wassaina, maka orang tua itu wasiatnya Allah di bumi. Kenapa disebut wasiat Allah di bumi? Seharusnya kita ini diperlakukan Allah seperti Nabi Adam semua. Langsung Allah yang urus. Khalaqtuka biyadai. Aku ciptakan engkau dengan tanganku, walam taku syai'a. Kau dulu tidak ada, hai Adam. Sekarang kita lahir, Allah serahkan amanah itu kepada orang tua. Maka di tangan dan sentuhan orang tua itu ada sentuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyakiti orang tua, dia sedang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wasiatnya Allah. Wasiatnya Allah itu orang tua. Jadi saya menyebut orang tua itu wasiatullah. Wasiatnya Allah. Jika Al-Mahdi Khalifatullah, Nabi Muhammad Rasulullah, orang tua adalah wasiatullah. Kalau orang tua wasiat, Bang Dik nih ibunya wasiat, beliin gua tanah. Dibeliin gak Bang Dik? Beliin. Iyalah dibeliin. Beliin, Buya beneran. Beneran kan? Beliin. Kalau ada misalnya dengar orang cerita, nangis-nangis. Atau dia lagu. Dia cerita, ini sering kita datang orang kepada kita. Orang tuaku wasiat begini, tapi aku belum kerjain. Banyak yang nangis gak yang cerita begitu? Betul, banyak yang nangis. Betul. Jadi kalau orang tua kita berwasiat, kita gak lakukan, kita merasa bersalah. Sekarang yang wasiat Allah. Apa kata Allah? Tuh orang tuamu berbuat baik dong. Lebih besar mana wasiat orang tua atau wasiat Allah? Gak ada loh ayatnya cuma begitu. Ya. Kata wasiat berulang-ulang kali di Quran itu wasiat terhadap orang tua. Nggak disebutkan di situ mau kafir mau mukmin sama aja. Jadi antum nih yang mu'alaf, orang tuanya masih non muslim tetap berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, surat Luqman jelas sekali. Dan tetaplah menyikapi mereka dengan cara yang baik. Ini masih beda faham, udah berani bentak orang tua. Ya, aneh. Baru beda manhaj ya. Bapaknya Syafi'i, dia nggak bermazhab Syafi'i lagi. Udah berani bentak bapaknya sekarang. Ya, betul-betul mengerikan sekarang. Ya. Sangat-sangat mengerikan. Kolbu setiap insan berbeda-beda. Tapi kalau sudah tasdik kepada Allah, percaya kepada Allah, itu menjadi luas, tiada batas. Hadis qudsi secara makna sahih, tapi secara riwayat diperdebatkan. Namun Imam Mula Ali Al-Qari mengatakan maknahu sahih, maknanya sahih, kita pakai kalam ini. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala hadis qudsi? Innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Jadi beliau mengatakan, langit bumi tidak sanggup menampung pandanganku. Langit bumi tidak sanggup menampung kalabku, ilmuku, tatapanku. Innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Yang sanggup menampung itu, menatap itu, menahan tatapan itu, cuma kolbu hambaku yang percaya. Maka supaya mau di-upgrade, percaya dulu. Percaya dulu. Itu sama dengan kurung ikhlas, Bu ya. Puncak kepercayaan kan ikhlas. Oh, siap. Ya. Jadi kalau sudah ada rasa percaya, rasa tasdik di kolbu akan menjadi unlimited. Bisa diisi berapa aja. Ya. Namun bedakan kolbu ketika mau diibaratkan atau ketika mau dilafazkan, ini akan berbeda tergantung otaknya punya kosakata apa. Dan itu enggak, itu anugerah lain lagi. Maka orang yang nyantri seperti Buya Musa Zauki ini, ibaratnya akan berbeda dengan yang enggak nyantri. Itu ya urusan masing-masing. Ya, Bang Dik juga ibaratnya beda. Sama-sama baca hikam, tapi sama-sama paham nih. Nanti beda ibarat kita.
Kalau Bang Dik kan jadi seniman dulu kan. Yes, yes. Ya. Akan ada perbedaan. Ya. Ada isyarat, ada firasat. Nah, Dua-duanya bahasa Arab yang sudah dimasukkan, diserap oleh dalam bahasa Indonesia. Tapi sudah berbeda makna. Isyarat dalam bahasa Arab ada artinya menunjuk. oh, iya. Petunjuk. Ya. Ya. Misalnya kalau haza al-qalam. Ya. Haza al-qalam. Ya. Haza qalamun. Jadi kita lagi nunjuk. Ini, zalika. Itu disebut dengan kata-kata isyarat. Adapun isyarat itu sendiri, kita sedang menunjuk, tapi pakai telunjuk kita. Sejauh mana kita sanggup menunjukkannya, sejelas itulah objek yang kita jelaskan, yang kita tunjukkan. Maka isyarat ini bisa berupa coding-coding kata-kata, bisa gambar, bisa lafaz, bisa ekspresi. Coba isyarat orang faham itu apa Bang Dik biasanya? Ngangguk, itu isyarat. Firasat enggak begitu. Firasat itu dari kata farasa. Satu akar kata dengan kuda yang cepat. Kuda cepat bahasa Arabnya apa Sidi Musa? Faris. Farasa juga. Jadi dulu kuda itu kan asal katanya kuda itu khail. Tapi kalau kuda cepat itu farsan atau faris gitu ya. Cepat. Nah, firasat itu disebut firasat dipinjam dari kinerjanya kuda karena dia melesat cepat ke dalam kolbu. Karena dia cepat masuk, kalau nggak cepat ditangkap maka dia akan pergi begitu saja. Maka kita sering mau berangkat, mau kemana, tiba-tiba perasaan nggak enak. Pernah nggak begitu? Yes. Tapi kita lewat, kayaknya halu deh. Jalan ternyata benar di depan udah tutup. Jadi tadi kami ke sini keluar tol. Saya mengajukan tawaran kepada namanya Rizky juga. Gimana? Rizky, Ikhwan Ribat. Oke. Mau kanan apa kiri? Saya nyebut kanan dulu, maksudnya kanan aja dulu. Kiri, dia bilang kiri aja kita, jalannya bagus. Oh oke. Ternyata. Tapi batin kita sudah bilang ini ada sesuatu. Benar, udah tutup. Dibukain sama orangnya, di sini tutup. Balik lagi Bang Dik. Itu firasat. Jadi firasat ini cepat masuk, kalau nggak ditangkap dia pergi. Itu firasat. Namanya kalau ditangkap dia menjadi himmah, menjadi suatu semangat, menjadi suatu makna. Nanti bisa menjadi hadisun nafs, bisa berkata-kata, bisa jadi niat dan bisa jadi perbuatan. Jadi ini beda isyarat dengan firasat. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia firasat itu disebut orang isyarat. Isyarat sebelum terjadi. Dan perlu diketahui bahwa firasat setajam apapun, sehebat apapun tidak pernah merubah takdir. Jadi kalau orang ingin mengetahui takdir, dia lupa. Pengetahuan dia tentang takdir tidak akan pernah merubah takdir. Dajjal itu pengen tahu nasibnya. Siapa yang bunuh dia? Dikasih unjuklah oleh Sayyidina Jibril ketika dia mengakses bisa melihat Lauh Mahfuz. Dengan izin Allah tentunya dapat pengetahuan ya nama dia dibunuh oleh Al-Masih Isa. Maka Dajjal ini kan Allah panjangkan umurnya, kan dia anak Azazil, anak iblis. Samiri. Ketika dia sezaman dengan Nabi Isa, dia menyamar menjadi murid Nabi Isa dan mencelakai Nabi Isa. Harapan dia, takdir dia berubah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa, rafi'uka ilayya, aku angkat engkau hai Isa. Dan tiadalah yang menjadi milikmu selain dari apa yang kamu makan. Ini ada ungkapan-ungkapan majazi ya. Kalam, kalau nak air, makanan, itu makanannya, nutrisi perut, badan. Lalu nutrisi kolbu apa? Nutrisi kolbu zikir. Nutrisi ruh apa? Ma'rifat. Ma'rifat di mana Allah titipkan? Disisipkan di ibarat-ibarat. Jadi kalam-kalam yang berisi itu Allah sisipkan di sana ada ma'rifatullah. Itu yang membuat kita bisa tahan duduk lama. Kalau kita nonton misalnya, kita nonton berita, nonton sesuatu, kita kan dapat satu ilmu, knowledge, kabar.
apakah itu alur cerita, apakah itu tentang berita. Karena kita menikmati alurnya, kita bisa duduk di depan film Korea. Anak-anak sekarang kan Koreaan ya. Katanya sih haram. Drakor. Enggak haram ya, kalau yang kolosal-kolosalnya bagus-bagus, Pak. Iya, sebetulnya. Ya, lebih sopan dari baju kita malah. Nonton juga dia. Iya dong. Ngelihat sejarah mereka, Bang Dik. Oh iya. Modus. Jadi, sama Umi ya nontonnya. Oh enggak. Diam-diam. Takut ketahuan, Bang. Saat kita menikmati itu, kita sedang menyerap knowledge atau berita atau kisah. Di saat seseorang menikmati itu, dia lupa dengan makanan di depannya. Iya benar gak? Coba anak kecil lagi main game. Dia lupa loh dengan makanan di depannya, tahu-tahu udah dingin. Kenapa? Itu sudah alam lain, dia sudah masuk ke alam yang lain, udah trans. Nah, kita ini dijebak oleh gambar-gambar yang bergerak. Kalau anak kecil ya game, kalau kita ya film gitu ya, sama. Namun lebih spesial lagi, kalau itu kan masih ada utuh, ada gambarnya, itu kan empirik, jelas, zahir. Sekarang betapa luar biasanya yang hadir malam ini, kita cuma membacakan teks, tapi mereka bisa memvisualkan dalam pikirannya, lalu menyerapkan dalam dirinya. Kalau bukanlah karena Allah yang membuatnya, yang memberikannya tentu tidak akan terjadi. Nah, semoga ini pertanda Allah mengizinkan kita dan semuanya untuk menyerap ma'rifatullah. Amin. Tapi ma'rifatullah yang kita baca dari Al-Hikam ini baru basic ya, jangan belagu dulu. Jadi kitab Al-Hikam ini baru pengantar dari ma'rifatullah. Karena isinya ma'rifatun nafs. Mau masuk ke ma'rifatullah, masuknya lewat ma'rifatun nafs. Ya. Mengenal diri. Saya tahu pantangan saya apa. Saya tahu kebutuhan saya apa. Bang Dik kalau orang hipertensi, pantangannya apa Bang Dik? Kambing. Emang begitu? Darah tinggi. Asli. Garam. Gak ada urusannya sama kambing. Kambing yang digaremin. Ah iya. Bagus Bang Dik. Kalau dia sudah kenal tubuhnya, maka dia akan menghindari yang asin-asin. Terus yang bagus bagi orang yang kolesterol atau hipertensi apa? Tadi itu. Apa? Kambing yang gak makan garam. Baik. Maksud saya membuat analog ini sederhana. Ya. Orang kalau sudah kenal dirinya yang kolbu, dirinya yang ruh, maka dia akan memberikan sajian untuk kedua-duanya sesuai dengan takarannya. Kolbu itu zikir, ruh itu belajar ma'rifatullah. Maka selamat bagi kita semua yang sudah mau memanjakan ruhnya untuk duduk di tengah apa nih Bang Dik? Seling namanya. Tengah apa nih? Seling. Seling setengah lingkaran doang, seling. Ya namanya aneh-aneh, bid'ah. Apa kata beliau? Al-ibarat qutul li'ayatil mustami'in. Ungkapan yang berisi knowledge, pengetahuan, dia kut, makanan pokok li'ayatil mustami'in. Untuk ailah ini secara harfiah artinya keluarga. Mustami'in orang yang mau mendengar. Maka ketika antum nih mau mendengar, itu sudah disebut ailah, family. Keluarga yang mau mendengar. Jadi siapakah orang yang benar-benar berkeluarga di dunia? Orang yang saling mau mendengar. Ya. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Maka bagianmu adalah apa yang kamu makan. Maksudnya yang dapat kamu ambil hanya yang kamu dengar. Walaupun Bang Dik ini sudah bolak-balik naik langit bumi, tapi kalau nggak ngaji, nggak mau dengar, nggak akan tambah ma'rifat. Jadi jangan senang dulu, jangan belagu dulu kita sudah nyantri di universitas setan misalnya, ya, atau sudah masuk ke arah Allah. Gak ada yang lain namanya, kenapa bisa setan? Ilmu kan harus di-upgrade terus. Iya. Harus di-upgrade terus. Bang Dik misalnya udah nyantri di langit 15 tahun, tetap harus ngaji. Kan ada yang ngaku nyantri sekian tahun di langit.
Ada Bang Dik. Ada banyak. Bukan di sini, bukan di Al-Badar. Raup tuh. Jadi dia gengsi karena pengalaman rohani, ogah gue mau denger gitu. Padahal kalau emang dia benar-benar kasyaf, dia akan melihat kehadiran para arwah-arwah yang mereka ingin mengupgrade keilmuannya. Jika malaikat menghadiri majelis azkar, jadi malaikat itu yang dihadiri majelis zikir. Tapi kalau arwah, para syuhada, para ulama, jika mereka mengatakan, ya Rob, kembalikan kami ke bumi, itu mereka maunya ngaji. Masya Allah. Kalau syuhada maunya berjuang. Kalau malaikat, hadisnya sahih. Innalillahi malaikatan tawafin. Di hadis Imam Muslim, sayyarah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bergerak di muka bumi, yang dicari cuma satu aja. Yaltamisuna, majelis zikir ya, halakat zikir atau hilaqah zikir. Mereka yang dicari cuma satu, halaqah zikir. Itu nggak usah diterjemahkan aneh-aneh, zikir aja. Karena beberapa kawan saya mengartikan, termasuk majelis enggak. Malaikat itu menghadiri majelis itu, majelis zikir. Kalau majelis ilmu yang menghadiri arwah-arwah yang suci. Masya Allah. Beda, itu dua hal yang berbeda. Tapi Buya gini, ini Buya lagi selain menjelaskan ilmu atau Buya melihat ada orang-orang yang datang seperti itu. Nah ya, jujur ya, Buya nggak boleh bohong. Di zaman Nabi Ibrahim ada dua orang datang. Nabi Ibrahim kira itu manusia. Nabi Ibrahim nggak ngeh loh. Jadi seorang nabi rasul itu kadang nggak ngeh yang didatangin, yang bertamu kepadanya ternyata bukan seorang manusia. Udah dibuatin kebuli lah kalau kayak sekarang ya. Bang Dik belum buatin aneh kebuli. Segera. Ibu tuh nyindir tuh Bu. Enggak lah Bu. Terus? Udah dibuatin kambing, udah dibantai, udah semua macam. Apa yang terjadi? Ketika dihidangkan, mereka nggak mau makan. Baru bulu romanya berdiri, begini. Kaget. Bukan manusia nih. Teman gua nih Jibril, kira-kira begitu. Nyamar dia. Ya, malaikat itu nyamar. Jadi bisa jadi yang hadir malam ini bukan seorang manusia, Bang Dik. Lighting bisa dilihatin nggak? Luar biasa Bu ya. Enggak Bu ya kan kita kan kenal cukup dekat gitu, bukan cukup lama. Buya tuh bisa melihat kayak gitu-gitu, takutnya lu kali Jang ya. Memedi lu Jang. Bagus banget suaranya. Gitu ya kira-kira Bu ya. Hadir di sini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Umar bercerita bahwa ada seorang laki-laki pemuda datang, mirip Nabi Yusuf, Dihya Al-Qalbi. Itu datang duduk di depan. Udah pergi baru mereka sadar kalau itu seorang malaikat. Kalau itu terjadi dulu, bisa nggak terjadi sekarang? Ya bisa, sama semua. Karena Allah dulu sekarang kan sama. Sama nggak Bang Dik? Sama. Ya. Kira-kira begitu deh. Paham Bu ya. Jadi kalau sekarang hadir, mungkin nggak? Mungkin aja Bang Dik. Tapi alhamdulillah Bang Dik nggak dikasih tahu. Oke, saya mengimbau yang ada keluar. Raup keluar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah as-saminah wa samanun ba'dal mi'ah. Rubbama 'abbara 'anil maqami man istashrafa 'alaihi. Wa rubbama 'abbara 'anhu man wasala ilaihi. Wa dzalika multabasun illa 'ala sahibi basiratin. Boleh jadi yang menceritakan tentang makom adalah orang yang mencoba mempelajarinya, melihat, mendakinya. Dan boleh jadi yang menceritakan, yang membahasakan tentang makom itu adalah orang yang sudah sampai ke makam tersebut. Dan hal demikian menjadi samar, melainkan bagi orang yang memiliki mata batin. Masya Allah. Inilah ngerinya baca kitab-kitab ma'rifat, kitab-kitab tasawuf. Kalau kita belum nyampe di satu makom, lalu kita bercerita, itu ketahuan nama ahlinya. Itu sebabnya sebelum membaca kitab-kitab seperti ini, apalagi baca Asmaul Husna Bang Dik,
harus baca Fatihah dulu. Salawat dulu, sebelumnya syahadat dulu. Maharnya kira-kira begitu. Syahadat, Fatihah, salawat. Supaya kita di saat kita mau bicara, Allah hantarkan dulu ke makom itu. Walaupun sekejap saja. Ya, sesaat saja itu cukup. Karena sesaat dalam makom itu sudah beribu-ribu saat di waktu yang lain. Karena pengalaman rohani itu rasanya sekelibet aja Bang Dik. Begitu aja, tahu-tahu udah balik lagi. Maka Nabi Muhammad itu terlihat cuma 3 jam ya diceritakan oleh para riwayat ulama-ulama ahli mau'izah. Tapi sebenarnya kisahnya itu udah melewati langit dan bumi bahkan sampai ke arasy Allah. Yang kita kalau cerita perjalanan kita dari sini sampai ke ujung Papua itu sudah panjang sekali. Tapi ini diceritakan cuma dalam waktu yang sesaat dan kembali dalam waktu yang juga sangat pendek ya. Berdasarkan ini ada 2 jenis orang sedang berbicara makom. Pertama dia sudah sampai ke makom itu, yang kedua belum sampai, belum merasakan. Maka mohon maaf banyak sekali kajian hikam, semoga kajian hikam kita diizinkan Allah dan kita sudah dihantarkan ke makom-makom itu ya. Sebelum bicara semoga sudah merasakannya. Tapi banyak yang berbicara kitab Al-Hikam dan dia belum merasakannya. Dan saya banyak melihat dulu orang kajian Asmaul Husna, tapi nur asma itu tidak ada di kolbunya. Bukan Bang Dik loh Bang Dik. Ya. Karena kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Jadi aneh nggak tahu antum tuh yang mana. Kali juga masuk. Dulu banyak kita lihat orang buat demam Asmaul Husna. Ya, ini pertanda baik. Cuma dia berbicara Asmaul Husna dengan ra'yunya, dengan pemikirannya, bukan dengan kolbunya. Padahal berbicara Asmaul Husna tidak bisa kecuali dengan sentuhan-sentuhan kolbu. Ya. Ada juga yang ngaji hikam, tapi yang dibahas nahu sorofnya, gramatikal Arabnya. Ya bagus juga sih. Cuma kan yang dibutuhkan dari hikam bukan gramatikalnya. Apa yang dibutuhkan? Intuisi yang kita dapatkan dari teks ini. Nah, maka teman-teman, ketika beberapa tahun lalu ya, ada guru kami, Abuya Saifuddin Amsir, diundang ke suatu seminar. Beliau ini magistirnya aja nggak selesai. Magistirnya nggak selesai, karena beliau sibuk dakwah. Disejajarkan ngobrol tentang Ibnu Arabi, tentang tasawuf dengan seorang profesor. Apa yang terjadi? Profesor muter kemana-mana nggak jelas ngomong Ibnu Arabi, dia nggak paham. Apa katanya? Saya tuh bingung Ibnu Arabi itu sebenarnya gimana sih? Kadang ngomong begini, kadang ngomong begini. Kadang feminim, kadang maskulin. Kadang bias gender, kadang feminisme. Sebenarnya Ibnu Arabi itu bingung dia. Jadi seorang profesor, dia sedang mendaki, mencoba menganalisa pengalaman spiritual seseorang dengan akalnya. Apa yang terjadi? Pusing-pusing sendiri. Ya. Abuya Saifuddin Amsir cerita, baru dia buka itu semua orang merinding. Tahu-tahu dia ada ngomong hampir 1 jaman lebih kalau nggak salah. Rasanya bagi orang 1 menit. Sedangkan yang tadi baru ngomong berapa menit, rasanya udah sekian jam. Membosankan. Karena orang ini berbicara dengan ro'yunya, dengan intelektualnya dan kesombongannya. Di dalam kitab ini, di dalam buku ini, belagu ya. Tapi Abuya Saifuddin Amsir gak ngomong begitu, dia berbicara rasa yang dia dapat ketika dia riyadhah. Karena dia pernah cerita kepada kami, belajar kepada Abuya Armin, kemudian juga belajar kepada Syekh Abdul Malik bin Abdul Qadim di Payakumbuh sana. Bersuluk belasan hari, zikir kerjaannya. Itu modal mau baca kitab-kitab begini. Jadi orang-orang yang belum pernah riyadhah, minimal 10 hari pernah riyadhah, silakan ngajar kitab ini. Jadi kalau belum pernah riyadhah nggak usah deh. Ya. Percuma antum nanti ngomong itu. Ya. Kenapa? Karena imam ini ketika dia nulis setelah melakukan riyadhah. Terus kita baca mau mengajarkan tanpa riyadhah. Maka jadi garing. Ada kerasa ini hikamnya hikam apa sih? Ya. Antum merasakan itu pasti ya. Dan itu bukan masalah tua muda, masalahnya mau riyadhah apa enggak? Luar biasa. Harus ada riyadhah. Ya. Riyadhah itu latihan rohani yang berulang. Lalu ada mujahadahnya, pengorbanan jiwanya. Harusnya jam tidur dia nggak tidur.
Seharusnya dia makan, dia nggak makan. Seharusnya dia sama keluarganya dia kemudian berkhalwat, menyepi. Orang begini 40 hari saja, itu kolbunya langsung bercahaya. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Ya. Orang-orang yang istiqomah 40 hari subuh berjamaah, begitu kata Nabi. Ini baru contoh, baru satu subuh. Maka selama 40 hari dia akan mencapai limpahan-limpahan hikmah. Ya. Mengalir dari jantungnya, dari kolbunya, tumpah ruah lewat lisannya. Maka saya gak berani dulu ngajar hikam, kecuali guru saya dulu ngomong, kamu gak boleh ngajar kecuali suluk 40 hari. Saya lakuin itu. Kalau sekarang enggak, cukup 10 hari cukup. Al-hikmah at-tasi'ah wa thamanun ba'dal mi'ah. La yanbaghi lisaliki ay yu'abbira an waridatihi fa inna dhalika yuqillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujud as-sidqi ma'a rabbih. Tidak sewajarnya lah bagi seorang yang sedang menempuh jalan menuju Allah untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman rohani yang datang padanya, karena sesungguhnya hal demikian itu dapat membuat sedikit amalnya di dalam kolbunya dan akan mencegahnya untuk dan dapat mencegahnya untuk mendapatkan kejujuran bersama Tuhannya. Ini adab seorang yang salik, adab murid. Kalau mengalami suatu pengalaman rohani, tidak boleh bercerita sembarangan. Karena pengalaman rohani itu mirip-mirip seperti orang, mohon maaf ya, perempuan haid. Darah haid itu pengalaman rohani. Gak boleh diceritain. Ya, kecuali kepada ahlinya. Ya. Tapi kalau bukan salik, sudah jadi mursyid boleh. Ini kan salik Bang Dik. La yanbaghi lis-salik. Tidak boleh kepada seorang salik. Salik ini baru murid ya. Menceritakan warid yang datang kepadanya. Apa arti warid? Warid ini anugerah spiritual ketika seseorang berlatih. Mengalami, diperjalankan, mengalami ini, mengalami itu. Pasti mengalami Bang Dik. Orang latihan, dulu saya latihan silat atau boxer misalnya. Saya akan mengalami suatu pengalaman. Itu latihan fisik, apalagi latihan rohani. Kalau latihan tarik suara ada pengalaman gak Mbak Dik? Ada ya? Ada. Kalau latihan kolbu pasti ada pengalaman di situ. Nah, pengalaman-pengalaman ini jangan ember. Ini diceritain di komen yang ada di YouTube kan lucu. Ya. Ngaku jadi Mahdi lagi ya. Apalagi diceritakan mimpi-mimpinya ketemu Allah, mimpinya ketemu Rasul, diceritakan. Maka banyak orang mengira dia itu Imam Mahdi. Sekarang. Jadi ada seseorang kemarin, dia alim, ya, berdialog, berdebat dengan seseorang yang lain yang mengerti ilmu itu. Terjadilah perdebatan luar biasa. Kata si orang ini yang alim yang pertama. Dia yang bercerita tentang mimpi ketemu Allah di YouTube itu dahsyat sekali. Itu Imam Mahdi atau itu calon Imam Mahdi. Ah gitu doang jadi calon. Ya. Kata si yang kedua, gua ketemu Allah lagi jaga katanya. Bingung dia. Oh emang bisa? Bisa dong, kan ada ayatnya. Ya. Ada kan ayatnya? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang merasakan bahwa dia bertemu liqa dengan Rabbnya. Itu setiap salat seorang arif billah pasti ketemu Allah lagi salat. Berarti 5 kali minimal. Kalau ditambah salat sunat berapa kali Bang Dik? Jadi jangan menggantungkan hidup kita di akhir zaman karena mimpi seseorang di YouTube. Ya, ini banyak nih hari ini yang ngaku-ngaku ketemu ini, ketemu itu. Siapa tahu dia halu kan? Emang itu aib itu. Aib luar biasa aib. Dan menjadi fitnah di akhir zaman. Banyak hari ini yang kemudian salah persepsi tentang orang ini. Ya.
Karena ini sudah genting ya kita kasih isyarat-isyarat begitulah Bang Dik. Fa inna dzalika yuqillu amalaha fi qalbi. Jika dia masih salik, dia cerita pengalaman kolbunya bukan kepada gurunya, ini akan membuat kualitas kolbunya menjadi rendah. Dia jadi malas tar. Dia merasa dirinya udah sesuatu, ya. Wa yamna'uhu wujudu sidqi ma'a rabbih. Nanti sidik ini kesesuaian zahir dan batin, itu sidik. Itu nanti langsung berkurang, langsung hilang. Kalau seseorang mengalami pengalaman batin, itu dia nggak tahan mau cerita. Seperti seorang yang baru menikah, dia nggak tahan mau cerita malam pertama. Bener ya? Yang pernah malam pertama? Kohar. Makanya Nabi mengatakan, kamu jangan ceritakan pengalamanmu malam pertama dengan pasanganmu kepada temanmu, nanti dia membayangkan dan dia pengen begitu. Tersiksa itu bukan main. Nah, ini akibat Salik cerita nih pengalaman dia. Apa yang terjadi? Temannya pengen juga kayak dia. Saya kenapa nggak bisa ngalamin itu ya? Padahal dia sudah mengalami sesuatu yang dia nggak sadari. Banyak sekali. Jadi ada orang-orang yang dia mengalami sesuatu dalam keadaan sadar, nggak perlu mimpi. Tapi dia nggak sadar. Teman-teman, pemahaman yang antum serap malam itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kalau 1000 keramatnya diceritakan. Gitu. Jadi pemahaman yang kita dapatkan ma'rifat namanya. Itu membuat kita lebih bijak. Ini lebih afdal daripada 1000 keramat lalu diceritakan gitu. Kecuali kita bercerita kepada orang-orang yang supaya kolbunya kuat. Itu ada lagi. Ya, lihat ma'inna qalbi kan ada juga. Ya, sesekali boleh diceritakan. Tapi bukan pada khalayak umum. Jadi euforia pengalaman spiritual ini tolong di-keep. Ya. Ini euforia aja. Lama-lama kan bosan. Ya. Dan lama-lama bisa membuat kita merasa diri kita sesuatu. Nah, ini paling gawat. Atau kita nggak merasa sesuatu, tapi orang lain nganggap kita sesuatu. Kita jadi hijab dia kepada Allah. Nah, ini jadi bahaya. Satu lagi deh. Ya. Apa udah jam berapa nih? Oh enggak, kita istighfar dulu semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Satu lagi masih bisa Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah at-tis'un ba'dal mi'ah. La tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiqi illa antara annal mu'tiya fihim maulaka fa idza kunta kadzalika fakhudh ma wafaqaka al-ilmu. Janganlah kamu membentangkan tanganmu untuk mengambil sesuatu dari makhluk, dari orang lain, kecuali kamu menyaksikan melihat bahwasanya pada hakikatnya yang memberikan itu kepada mereka adalah Tuhanmu. Maka apabila kamu sudah seperti itu, maka ambillah apa yang sesuai dengan pengetahuan. Ya, kapan kita secara hakikat ya, secara ilmu syariat fikih, kita boleh ngambil minta dari siapapun, ngambil apa aja dari siapapun. Ya, ngambil maksudnya yang halal ya. Misalnya saya ngasih Bang Dik ngasih saya itu boleh-boleh aja. Bukan ngasih jamnya Bang Dik. Jangan terancam lagi Bang Dik. Ketika Bang Dik ngasih saya nggak boleh memandang bahwa yang memberi itu Bang Dik. Tapi saya harus memandang bahwa Allah menggerakkan Bang Dik untuk ngasih saya. Nah, itu baru boleh terima. Secara ilmu hakikat. Secara ilmu fikih sih boleh-boleh aja. Maka seorang da'i secara ilmu hakikat haram terima honor kalau dia memandang bahwa honor itu dari pengurus, dari yang ngundang. Ini secara hakikat ya. Yes. Tapi secara fikih sah aja, boleh-boleh aja. Yes. Kalau hakikat ini dilanggar, maka kolbunya tambah gelap. Maka muncullah sekarang da'i yang bertarif. Ya. Tapi udah lewat ya masa pandemi, habis sudah. Habis. Masa kejayaannya udah habis. Itu kan gawat.
Dalam Al-Quran jelas sekali ada kalimat ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif atas dakwahnya kepada kamu. Jelas. Ini kalau pasang tarif, berarti nggak boleh diikutin Bang Dik. Nah, ini bahayanya. Berarti Bang Dik udah bener kayak kemarin tuh ya. Pura-pura bego dia kalau diundang orang, ditanya berapa tarifmu? Ngomong apa sih gitu kan? Itu bagus itu. Walaupun kita sibuk, siapa sih nggak suka dengan fulus? Manusiawi seseorang suka dengan ini, dan itu udah lafaz Qur'annya hubbiba. Ya, ada kan di surat Ali Imran kan? Zuyyina. Kalau di hadis hubbiba, di Quran zuyyina linnas. Hubbus syahawat. Itu jelas sekali ayatnya. Yes. Ya. Berarti kecenderungan itu bukan kita yang buat, emang Allah udah tempelkan. Pertama, benar bahwa Al-Imam Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu beliau ketika mengalami ekstase atau limpahan-limpahan spiritual, maka ada gerakan. Jadi perbedaan Rumi, Maulana Rumi dengan sekarang, dia bergerak dulu di kolbunya, baru dia bergerak secara akhir. Terkadang di gerakan itu dia mulai dulu, baru muncul ekstase itu, muncul kalam-kalam itu. Saya dulu pernah belajar satu silat. Silatnya seperti whirling, jadi ada beberapa jurusnya seperti whirling. Dan harus zikir. Ketika kita lepas zikir, itu langsung goyang. Dan saya yakin Bang Iman mengalami itu. Ya. Jika cukup dengan latihan fisik, dia harus ada zikrullahnya. Ya. Sudah banyak sekarang yang whirling tapi tidak ada zikrullahnya. Tapi perlu diketahui itu seni sufi, bukan tasawuf. Ya. Seninya. Nah, kalau di luar kan orang mengatakan, ini sufi nari-nari, bukan. Itu seninya. Ketika dijadikan, diekspresikan dalam seni, ini salah satunya. Banyak filosofi ketika orang mengalami whirling itu ya. Pertanyaan pertama tadi tentang, jadi dia ketemu sama kiai. Kiai ini memanfaatkan nama tasawuf, lalu mengeksploitasi perempuan. Ya, sebenarnya dia kalau mau maksiat aja kan, terus tobat. Gak usah bawa-bawa tasawuf gitu. Ya, dia untuk menjebak perempuan supaya merasakan intuisi bermakrifat, maka dilakukanlah sentuhan ke wilayah-wilayah erotis. Dianggap ini cara bermakrifat. Ya kita katakan kalau mau maksiat sih maksiat aja, terus ente tobat. Jangan bawa-bawa nama tasawuf. Untuk merasakan intuisi bertuhan gak perlu begitu. Ya. Begitu ya getaran-getaran yang terjadi itu getaran dari Tuhan. Emang tidak ada di dunia ini yang bergetar kecuali dari Allah. Masalahnya dia mengeksploitasi nama Tuhan aja di situ. Bang Dik gak perlu pakai nama Tuhan kan ketika jahat kan? Enggak sih, Bang Dik orangnya baik-baik aja dari dulu ya. Tadi istilahnya apa tadi? Dia nyebut makom, itu keliru, itu bukan makom. Itu pembagian diri. Makom bukan begitu, jadi ada jasmani, ada nurani dulu, baru ruhani, terus robbani. Itu bukan makom, itu pembagian diri. Diri kita itu ada yang jasmani, fisik. Dia butuh tidur. Tapi jika sudah mengenal yang ruhani, ruh itu tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah kawin, nggak laki, nggak perempuan. Maka kalau sudah sampai pada level ruh, kesadaran ruh, ini agak orang-orangnya mungkin nggak mau kawin kali Bang Dik. Kohar. Tapi kita kan belum Bang Dik. Kita jasmani, nurani, itu aja dulu deh ya. Atau kolbi, kita sebut bagian kolb. Atau nafsiyah, nafsaniyah. Nah, yang paling enak itu pembagian dalam kitab Sirrul Asrar yang dinisbatkan ke Syekh Abdul Qadir, tapi pas kita cek sepertinya dari pengikut beliau ya. Kenapa? Karena di situ ada kutipan dari orang yang belum lahir. Jadi di kitab Sirrul Asrar yang dinisbatkan ke Imam Abdul Qadir Jilani, beliau kan abad ke-6, tahun 500-an. Dia ngutip dari orang yang wafat tahun 606.
tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi. Atau memang ada kejadian apa kita nggak tahu ya, mungkin itu muridnya. Wallahu a'lam. Di situ dia bagi diri kita itu biar gampang baginya. Kalau tadi itu kan langsung berempat ya. Gampang itu diri kita dua aja. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Zahir itu jasmani. Batin itu dimulai dari kolbu. Kolbu itu sudah masuk. Jasmani kita, jisim benda. Ini zahir. Ada jasmani, di sini ada nafs, ada jiwa ya, ada nafs. Yang kita sebut jiwa, Bang Dik. Itu zahir semua. Zahir. Maka nafs ini ada karakternya dua. Karakter hewan ternak atau karakter hewan buas. Dua aja nih nafs. Kalau hewan ternak ngapain kerjanya? Kawin, makan, ngoceh. Telur. Kawin, makan, ngoceh, tidur, kawin, makan, gitu aja. Jadi mereka itu hidup untuk makan, hidup untuk kawin, hidup untuk tidur. Jadi kalau mereka terganggu nih, yang bagian-bagian dia yang dia tuju ini, dia bisa bunuh-bunuhan sama kita. Ya. Yang kedua apa tadi? Buas. Kalau buas ini main emosinya lebih dominan. Nah, contohnya apa? Kalau yang buas tuh, singa tuh kan. Yes. Jadi jangan pernah menyebut diri kita singa. Takutnya nanti jadi karakter kita ntar. Buaya. Buaya. Ini nafs. Kalau jasmani fisik jelas. Kita dengan binatang itu bisa lebih rendah kalau cuma nafs. Ini yang disebut dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Binatang ternak itu masih zikir walaupun majburan, ya, terpaksa. Kalau ada binatang mati kan dia sudah berhenti zikir, Bang Dik. Kita masih hidup, nggak zikir. Nah, ini masalahnya. Ada kolbu, bagian yang batin. Ini yang pertama nih. Apa makanan kolbu? Nama. Maka kalau Bang Dik jatuh cinta kepada seorang, nama masuk ke kolbu. Ya ilah, kata muslim. Seorang muslim bukan? Ya. Itu dikit lagi kafir tuh yang ngomong tuh. Terus apa? Sifat. Sifat itu karakter keterangan-terangan. Maka kita sering di kolbu itu terbayang kebaikan seseorang, nama seseorang, wajah. Ini sifat itu termasuk wajah dalam bahasa Arab. Bentuk wajah, jenggot yang sudah mulai beruban. Yang kedua baru namanya ruh. Ruh ini tidak pernah ternodai. Ruh itu selalu baik. Kalau kolbu bisa hitam, bisa putih, bercahaya. Nah, kalau dia dapat cahaya-cahaya dari Allah, nama Asmaul Husna masuk, sifat-sifat Allah masuk, disebut nuraniyah. Nuraniyah. Qalbun nuraniyun. Itu ungkapannya. Ya. Kalau ruh ini selalu bersih. Tapi ruh ini tertutup jika kolbunya gelap. Jadi kolbu itu boleh disebut kacamatanya ruh. Jika ini boleh maksiat, suka-suka maksiat dia. Tapi kolbu harus kembali kepada Allah. Nah, kolbu yang kembali kepada Allah itu disebut salim. Kolbu yang salim, selamat, terbebas. Maka ahli kolbu mandangnya kolbu. Inilah tempat Allah memandang si kolbu ini. Allah itu mandang ke kolbu kita, bukan baju bagi. Maka Bang Dewa nggak usah sedih. Dulu pernah tatoan, nggak usah juga disetrika tuh kulitnya, nggak usah, biarin aja. Karena yang Allah lihat kan kolbu.
Yes. Kalau ada orang ngeliat jijik, ngeliat Bang Dewa nih, Allah jijik ngeliat dia. Allah yang jijik ngeliat dia, kenapa? Ini orang sudah kolbunya sudah mau datang kepada Allah kok. Berarti orang ini tidak memandang kolbu. Kita kan merasa, wah aku nggak ahli kolbu, nggak bisa. Enggak, kita punya kolbu. Bang Dik bisa mandang saya, karena ada fisiknya. Kolbu Bang Dik bisa mandang kolbu saya. Di situ ada nama, ada sifat, ada karakter, ada kebahagiaan, situ ada. Nah, dalam ruh ini, di situ ada yang kita sebut ma'rifat. Ma'rifah. Nah ini pembagian ini yang lebih pas ya daripada yang tadi. Yang tadi itu ketinggian itu istilahnya. Tapi ketinggiannya gak jelas. Nah, di ruh inilah nanti ketika dia tahu koneksi dirinya, dia bisa bertemu atau kembali kepada yang meniupkannya. Baru disebut Robbani. Ya. Ruh Robbani. Ya. Jadi kita nggak memisahkan antara ruh. Itu kalau sudah wusul dia, sudah sadar, maka dia disebut ruh Robbani. Itulah yang azali. Ya. Dia kembali kepada azaliyahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kata kunci. Kita yang fisik, ini fisik ya. Ini bisa kembali nggak ke Allah? Jasmani. Jasmani bisa kembali? Enggak. Jasmani dari tanah, kembali ke tanah. Keren. Kolbu. Kolbu kan dicipta juga. Baru, hadis. Nggak bisa kembali ke Allah. Yang bisa kembali ke Allah cuma ruh. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ruh kita milik Allah. Kembali kepada Allah. Cuma ruh yang kembali. Kembali kemana? Ke azaliyahnya. Bukan menjadi Tuhan, bukan. Menjadi tiupan, dia kan tiupan. Ruh itu ditiupkan, bukan dicipta. Ayatnya jelas. Kenapa orang buta melihat ayat itu? Padahal ayatnya lebih dari satu kali. Ada khalaqtu, aku ciptakan bashar. Ini bashar namanya. Sisi manusiawi. Sedangkan ini ruh, nafakhtu. Tapi penerjemah dan penafsir masih menulis, kami menciptakan ruh. Emang dia nggak lihat lafaz nafakhtu. Maka kita katakan, ilmu itu berkembang. Jika di kitab-kitab lama ditulis ruh dicipta, itu bukan ruh yang ini. Yang dimaksud adalah energi yang ada di kolbu, energi yang ada di nafs, energi yang ada di jasmani. Mereka menyebutnya ruh, ruh nafsani, ruh jasmani, ruh nurani gitu ya. Itu istilah-istilah mereka, atau ruh rawani. Kata kolbu ini mereka sebut ruh rawani. Istilah aja. Tapi kalau ruh Robbani yang itu tidak dicipta. Itu yang Allah titipkan dalam kolbu. Ini yang harus pulang kepadanya. Jika tidak tahu jalan pulang, gak punya peta pulang, gak punya GPS pulang, gak punya rombongan pulang, ya sudah dia terkatung-katung, gak jelas di mana-mana. Ini yang disebut roh gentayangan tuh di situ Bang Dik. Bukan berarti roh gentayangan kayak pocong apa, bukan. Itu maksudnya. Nyampe ya? Alhamdulillah. Ini yang paling inti malam ini sebenarnya. Insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Oh, Ibnu Taimiyah tadi ya. Saya sebut dia imam. Artinya apa? Walaupun banyak perbedaan antara kita dengan beliau, tapi beliau seorang imam. Ibnu Taimiyah, dia muhaddis, dia ahli hadis. Tapi sayangnya yufti qabla asyrin. Dia sudah berfatwa sebelum berumur 20 tahun lalu tidak berguru lagi kata Imam Subki. Lalu apa yang dilakukan? Yaqra' al-kutub. Dia baca kitab. Dan ajibnya Ibnu Taimiyah itu dia punya kemampuan membaca seperti foto. Setiap yang dia lihat itu seperti terekam. Ini pengakuan Imam Zahabi. Jadi Ibnu Taimiyah ini kalau menjelaskan sesuatu, ka'anna kulla kitabin baina aidih. Baina yadaih ya. Seakan semua kitab itu di depan dia. Dia comot siapapun yang dia mau gitu. Tapi tidak semua orang yang mampu memorize, menghafal sesuatu, dia mengerti yang dia hafalkan. Itu masalah Ibnu Taimiyah. Dia baca teks Ibnu Arabi, dia hafal ibaratnya, dia nukil ulang tanpa perlu melihat teksnya. Tapi dia tidak paham isinya. Lalu dia katakan Ibnu Arabi zindik. Tapi saat itu dia belum paham siapa Ibnu Arabi.
Ketika dia masuk penjara, dia mirip seperti Ibnu Arabi, bahkan lebih parah, mirip seperti Hallaj. Ini tertulis dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Ya. Jadi Ibnu Qayyim bercerita, Ibnu Taimiyah ini didatangin orang lalu ditanya, "Wahai Tuan Syekh, Anda ini masuk penjara." Lalu keluar penjara, fatwa sebentar, masuk penjara lagi. Jadi Ibnu Taimiyah ini kalau fatwa gak diterima oleh ulama, pertanda apa? Ada yang aneh gak? Apa ulama saat itu gila? Ini saya ulang ya, ulama banyak nih, 4 mazhab. Ibnu Taimiyah fatwa, mereka bilang ini gak benar ulama zaman itu loh. Apakah mereka gila? Apakah mereka jahil? Apakah mereka hasad? Kan enggak, emang mereka beda. Ibnu Taimiyah sudah dianggap melanggar 4 mazhab, maka dimasukkan ke dalam penjara. Itu saya masih ingat kalam guru kami, Syekh Hasan itu. Kamu mikir lagi deh, orang kayak dia, Ibnu Taimiyah, pintar, tapi melanggar fatwa yang ada, kesepakatan yang ada di zaman itu. Ini orang benar atau salah sebenarnya? Gitu. Tapi ketika semua kitab sudah dibuang darinya, dia pulpen sudah nggak ada, tidak boleh lagi ada yang menulis. Ibnu Taimiyah mengkhatamkan puluhan kali Al-Quran dalam sholatnya sebelum wafat. Di saat-saat itulah Ibnu Taimiyah ketika ditanya, "Jannati fi sadri," surgaku di dalam dadaku. Ini orang ekstase nggak nih? Nggak mungkin Salafi ngomong begitu. Sufi ngomong begini. Itu kitab awal Belisawi. Apakah Ibnu Taimiyah batal jadi Salafi? Ya, batal semua dong Salafi. Apa kata dia? Jannati fi sadri, surgaku dalam dadaku. Man dakhalaha fid dunya dakhalaha fil akhirah. Yang pemasukinya di dunia, dia akan memasuki surganya di akhirat. Berarti Ibnu Taimiyah sudah punya surga di dunia, di dalam dadanya. Apa bedanya dengan Al-Hallaj? Anal haq ma fi jubbati illallah. Tiada di dalam jubahku kecuali Allah. Itu kan sama, tiada di jubahku kecuali surga. Sama, mirip persis. Bedanya Hallaj sampai kepada Allah, Ibnu Taimiyah sampainya ke surga. Itu aja bedanya. Surganya Hallaj memandang Allah, surganya Ibnu Taimiyah memandang surga, memandang kenikmatan surga. Nah, ini kemudian diabadikan dalam kitab Ibnu Qayyim, lalu disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya mencabut semua fatwa dia mengkafirkan orang-orang sesama Islam. Nah, berarti Ibnu Taimiyah memang di akhir hayatnya jadi benar. Dan saya menandakannya dari kalam Ibnu Qayyim tadi. Guruku berkata, surgaku dalam dadaku. Itulah kewalian Ibnu Taimiyah. Jadi wali dia. Wallahu a'lam bi auliyaih. Silakan Bu ya. Baik, Bang Dewa. Ini pertanyaan penting. Yang mengalami hal yang sama bukan hanya mu'alaf, tapi orang-orang baru hijrah. Jadi pengalaman ini hampir semua dialami oleh orang hijrah, apalagi mu'alaf, lebih bingung lagi. Maka harus tahu pemetaan firqah-firqah dalam Islam. Ya. Ini Nabi mengatakan, "May ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Hadis Abu Daud, hadis sahih. Bukan Abu Dewa ya, Abu Daud. Siapa yang hidup setelahku pasti melihat perselisihan yang banyak. Terus hadis kedua, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah jadi 73. 73 itu dikit apa banyak, Bang? Kita dulu Yahudi Nasrani 72. Banyakan kita apa mereka? Kita. Kenapa? Karena semua dosa-dosa yang ada di zaman Nabi Adam, ada dosa nggak? Masa Nabi Adam. Sampai akhir zaman ada di kita semua. Umur kita pendek-pendek, bahkan semua aliran yang ada di zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ada semua, Bang. Jadi nggak usah disesali, emang udah Allah menginginkan ini. Jadi ini kehendak Allah, emang menolak. Di Quran disebutkan, walau syaa rabbuka, seandainya Allah berkehendak akan menjadikan mereka, ja'alahu, menjadikan mereka ummatan wahidah, satu umat saja, tapi Allah nggak mau. Allah maunya banyak.
Karena kalau cuma satu nggak seru kan dunia. Itu kayaknya rambutnya lebih parah dari tatonya Bang Dewa. Ya. Ketika Nabi ngomong 73, hanya satu yang benar. Maka banyaklah orang hari ini kampanye bahwa dirinya lah yang satu itu. Nah, coba kita lihat hadisnya. Ya. Hadisnya clear. Di hadis Imam Abu Daud, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi mengatakan al-jamaah. Al-jamaah. Ya. Bahasa Arabnya jelas, al-jamaah. Ada alif lam. Orang kalau ngerti bahasa Arab, alif lam ini cukup. Bahwa ini bukan jamaah pengajian, bukan. Ini umat Islam yang bersyahadat, yang dia bersaudara. Bukan benci-bencian ya orang, tapi dan ini nggak banyak juga. Nanti turunannya disebut Taifah. Taifah, turunannya. Jadi jamaah ini terdiri dari Taifah, kelompok-kelompok kecil. Dan yang kedua siapa? Kalau ini hadis Abu Daud. Abu Daud, hadisnya sahih. Yang kedua At-Tirmizi. Hadis At-Tirmizi. Menyebutkan apa di situ? Karakternya lebih clear lagi. Siapakah yang satu itu, yang selamat itu? Nabi mengatakan, ini bahasa Arabnya, man ana, ini bukan yang lagu man ana loh ya, Ujang. Man ana, bukan. Man ana alaihi. Ini satu, man ana alaihi. Siapa yang ikut aku? Man itu siapa aja, bebas, siapa aja yang ikut aku. Nabi itu mengajarkan cinta atau kebencian? Cinta. Sekarang kalau ada orang ngaku ikut sunnah Nabi tapi mengajarkan kebencian kepada pendahulu, kebencian kepada orang sekarang, itu man ana alaihi enggak? Enggak. Ini pencirian pertama tuh. Yang lafaz keduanya apa? Wa ashabi. Ashabi, sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi 124.000. Di antara mereka ada ratusan yang menurunkan ilmu. Di antara yang ratusan itu ada 20-an yang kemudian jadi imamnya sahabat. Maka dari mereka itulah turun yang disebut mazhab. Jadi satu sahabat nih, anggap satu sahabat namanya Abu Bakar. Abu Bakar kurang banyak riwayatnya. Umar, Ali. Ini punya murid. Nanti ini punya murid lagi. Begitulah terus ini disebut silsilah. Maka yang disebut ashabi adalah orang yang terhubung kepadaku lewat sahabatku. Ini yang disebut sanad. Apa arti sanad? Silsilah keilmuan. Jadi orang boleh ngaku saya ahlus sunnah, tinggal kita tanya, mana sanadmu? Ngaku, boleh saya ngaku Habib. Ngaku Habib nih, tinggal ditanya, margamu mana? Ada nggak nama dia di marga itu? Kalau nggak ada, berarti dia Habib palsu. Kalau ada orang ngaku ahlus sunnah, terus dia merendahkan ilmu sanad, emang dia nggak punya sanad. Kalaupun punya sanad, dia dan gurunya sudah beda. Maka dapat dipastikan bahwa mereka ini ahlus sunnah KW. Ya, nah ini man ana alaihi disebut ahlus sunnah, wa ashabi disebut jamaah. Ini 2 hadis cukup ya. Tapi sayangnya ini nanti dari jamaah jadi taifah, jadi sedikit di akhir zaman. Ya, kalau sekarang masih banyak nih jamaah, masih banyak. NU di mana? NU Muhammadiyah sama di sini. Salafi di mana? Antum tahu sendiri deh. Ada sanad nggak orang Salafi itu? Mereka aja nggak percaya sama habaib kok, ya, nggak percaya sama sanad, malah meremehkan sanad. Paling-paling punya sanad Quran, itu pun sanad Qurannya lewat kita, lewat ulama kita. Coba buka semua sanad Salafi Quran, lewat ulama kita. Tapi dia mengatakan ajaran ulama kita itu
Sesat. Sekarang mereka sudah berani mengatakan Asy'ariyah sesat. Ya kan? Belum lama ini di Pekanbaru, di Kampar ya, sudah berani mengatakan NU sesat, jemaah tabalik. Dia nyebut itu tabalik. Padahal jemaah tabligh kan. Itu ejekan luar biasa itu. Dia udah berani ngomong, itu aslinya seperti itu. Sekarang minta maaf. Mereka udah berani bilang lagu Indonesia Raya itu gak boleh, tapi ketika diwawancara takiyah. Mau berjuang bareng gak? Bareng. Serius? Cius. Raub katanya mau menafkahi gitu. Baik. Toib. Jadi teman-teman, siapakah Ahlus Sunnah? Orang-orang yang ikut Nabi. Bisa nggak kita ikut Nabi? Kita nggak bisa langsung ikut Nabi. Maka kita harus ikut orang yang bertemu Nabi. Kita ketemu nggak orang yang ketemu Nabi sahabat? Enggak. Maka kita harus ketemu muridnya. Ketemu muridnya enggak juga. Ini yang disebut silsilah berlanjut sampai kiamat. Silsilah ya, disebut bahasa Arabnya sanad atau silsilah. Jadi pembeda Ahlus Sunnah itu cuma sanad. Nah, NU dan Muhammadiyah itu sanadnya lebih dekat lah. Di Lombok tuh ada NW, NWDI, Nahdlatul Watan. Di Palu ada Al Khairat, fikih. Ya, masalah-masalah jingkrang, musik itu kan fikih. Ini bukan fikih, masalahnya akidah. Ya. Di fikih kita bisa berbeda. Tapi di akidah ini persoalan akidah ini. Akhirnya masalah di bank kan nggak ada di zaman Nabi, maka hukumnya tidak ada di zaman Nabi. Pasti beda sampai kiamat. Musik yang diharamkan Nabi apa? Nggak ada, dalil eksplisit yang sahih itu nggak ada. Yang ada itu cuma lafaznya pakai waw dan itu pun diperdebatkan maknanya. Satu doang di dalam riwayat Imam Bukhari. Akan datang satu masa di kalangan umatku menghalalkan khamar, biduanita, sutra, wal ma'azif. Wal ma'azif ini diterjemahkan oleh Syekh Shaltut dan ulama Al-Azhar Darul Ifta ya. Itu sama, sepakat. Waw di situ artinya bukan dan, tapi bersamaan adanya musik. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, a'linun nikah bid-dufuf. Hadis Imam Nasai dan hadis sahih. Hendaklah kalian rayakan, i'lankan. Apa arti i'lankan? Rayakan, meriahkan. Bener, iya, betul rayakan, nyatakan, kasih tahu itu bid-dufuf dengan musik. Mohon maaf, kita tidak pernah meremehkan, merendahkan Arab. Tapi peradaban Arab saat itu baru sampai alat musik duf. Musik baru dibawa oleh Al-Farabi Al-Kindi belakangan. Al-Farabi itu yang maka dia punya kitab namanya Al-Musiqi Al-Kabir. Adapun alat musik petik-petik yang lain belum secanggih yang dibuat oleh Al-Farabi. Al-Farabi itu bukan orang Arab, dia orang Turki campur Persia. Dia yang bawa itu Al-Musiqi Al-Kabir, maka ilmu itu yang dipakai sama Bang Dewa sekarang tuh. Dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya.